تنزيل من رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sangat banyak sekali memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga tidak dapat kita hitung berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Jemaah rahimakumullah, salah satu nikmat yang sangat besar yang didambakan oleh setiap manusia, apakah dia muslim ataukah kafir, apakah dia anak-anak ataukah orang dewasa, apakah dia seorang rakyat atau seorang pemimpin, semuanya mendambakan nikmat ini, yaitu nikmat ketenangan, nikmat ketenangan jiwa. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang mendapatkan nikmat ketenangan, maka seakan-akan dunia telah dibentangkan kepadanya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Kata Nabi, siapa yang masuk di waktu pagi di antara kalian dalam keadaan aminan fi sirbihi, tenang, merasa aman jiwanya, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, indahu qutu yaumihi, cukup makanannya hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia telah dibentangkan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, kaya menurut Nabi SAW bukanlah orang yang banyak hartanya, tapi orang yang memiliki ketenangan jiwa. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, laisal ghina an kafratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Kaya itu bukan kaya materi sebenarnya, kata Nabi, tapi kaya hati. Hatinya kaya dengan syukur, hatinya kaya dengan sabar, hatinya kaya dengan ridha, hatinya kaya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada dua orang Bapak Ibu, si A dan si B. Si A ini banyak hartanya tapi tidak tenang. Yang si B sedikit atau tidak banyak hartanya tapi tenang. Maka yang kaya menurut Nabi si A atau si B? Halo? Si A atau si B? Si B, jemaah rahimahullah. Kalau panjenengan disuruh memilih menjadi si A atau menjadi si B, menjadi si A kaya tapi tidak tenang, menjadi si B tidak kaya tapi tenang. Pilih si A apa si B? Oh, pilih yang C. Insyaallah. Subhanallah ya. Maka manusia Bapak Ibu akan memilih ketenangan walaupun dia tidak kaya. Jemaah rahimakumullah. Jadi bukan kekayaan yang membuat manusia tenang. Buktinya banyak orang kaya tapi tidak bisa tidur, jemaah rahimakumullah.
Ya, saya pernah bertemu dengan seorang yang kaya raya, Bapak Ibu. Saya tanya, bagaimana Pak kondisi Bapak ini setelah menjadi orang yang kaya raya? Apa kata dia? Semakin tidak tenang Ustaz, katanya. Semakin tidak tenang. Jadi yang lain pengen kaya seperti dia, malah dia menjawab semakin tidak tenang. Biasanya baru bisa tidur jam 1, jam 2, jamaah rahimakumullah. Sedangkan subuh harus bangun, Bapak Ibu. Ya. Jadi kekayaan atau harta itu hanya bisa membeli rumah yang mewah, tapi dia tidak bisa membeli ketenangan. Harta itu hanya bisa membeli kasur yang empuk, tapi tidak bisa membeli ngantuk. Jamaah rahimakumullah. Ada orang yang berbaring di atas kasur yang empuk tapi susah tidur, Bapak Ibu. Ada yang tidak berbaring, hanya duduk saja tidur, jamaah rahimakumullah. Ya, di pengajian lagi. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa ngantuk itu tidak bisa dibeli dengan harta. Ngantuk itu anugerah dari Allah yang Allah berikan melalui ketenangan jiwa. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, maka Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, apabila kita mendapatkan nikmat ketenangan dalam hidup ini, sesungguhnya kita sedang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu faktor yang membuat manusia stres, frustasi, putus asa melampaui batas itu karena kenyataan tidak sesuai dengan keinginannya. Ya, kejadian tidak cocok dengan rencananya. Jemaah rahimakumullah. Dia ingin sehat tapi ternyata sakit, Bapak Ibu. Dia ingin cukup tapi ternyata kurang. Dia ingin sukses, dia ingin berhasil dengan usahanya tapi ternyata gagal. Jemaah rahimakumullah. Dia ingin rumah tangganya tenang, damai, tentram, tidak ada masalah, tidak ada pertengkaran, tapi ternyata rumah tangganya diliputi dengan pertengkaran, bahkan perceraian. Jemaah rahimakumullah. Nah, hal-hal yang semacam ini yang biasanya membuat manusia frustasi, stres, bahkan putus asa yang melampaui batas. Jemaah rahimakumullah. Padahal kalau dia memahami kehidupan ini, dunia ini memang fitrahnya demikian. Jemaah rahimakumullah. Ya, fitrahnya dunia. Jadi jangan heran, jangan kita kaget dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang tidak cocok dengan rencana kita. Karena itu memang dunia. Ada sehat, ada sakit, ada bahagia, ada sedih. Jemaah rahimakumullah. Ada sukses, ada gagal. Ya. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dia Allah yang membuat kamu tertawa, dan dia Allah pula yang membuat kamu menangis. Jangan berharap ideal terhadap dunia, Bapak Ibu, karena dunia ini tidak ada yang ideal. Kalau kita berharap ideal terhadap kehidupan dunia ini, maka kita akan kecewa, kita akan stres. Jemaah rahimakumullah. Yang ideal itu hanya kehidupan di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekurangan, ya, tidak ada sesuatu yang menyusahkan dan menyempitkan hati. Jemaah rahimakumullah. Baik, agar hati kita tetap tenang walaupun kehidupan ini mungkin tidak sesuai dengan kenyataan kita, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Setidaknya lima perkara yang harus kita lakukan. Jemaah rahimakumullah. Yang pertama, hendaklah kita memperbaiki keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman dan keyakinan yang benar menjadi syarat utama seseorang mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan dosa, dengan maksiat, dengan kezaliman.
Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, kata Allah. Mereka adalah orang-orang yang tenang, orang-orang yang damai jiwanya. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah. Kemudian ayat yang kedua, jemaah rahimakumullah, surah Al-Fatah, Allah mengatakan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang beriman. Jadi Bapak Ibu, ketenangan itu ada kaitan yang sangat erat dengan iman. Semakin kuat iman kita, maka semakin tenang hidup kita. Jemaah rahimakumullah. Kita ambil pelajaran dari para sahabat Nabi SAW. Ya, bagaimana keimanan yang kuat, keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala membuat hati mereka tenang. Walaupun mereka dalam keadaan yang genting, dalam keadaan yang menakutkan, dalam keadaan yang sangat mencemaskan. Jemaah rahimakumullah. Ketika perang Badar misalnya Bapak Ibu, ya, ketika perang Badar kaum muslimin diberikan ketenangan yang luar biasa oleh Allah. Perang Badar kan terjadi hari apa? Hari Jumat, Pak. Hari Jumat. Nah, malam Jumatnya kaum muslimin diberikan ketenangan yang luar biasa oleh Allah dalam hati mereka, sehingga pada malam itu mereka bisa tidur dengan nyenyak, Bapak Ibu. Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal. Jadi kalau panjenengan ingin baca tentang perang Badar dalam Quran, bagaimana Allah menolong kaum muslimin, bacalah surah Al-Anfal. Jemaah Allah mengatakan idz yughashshikumun nu'asa amanatan, ketika Allah memberikan kepada kalian an-nu'as, rasa ngantuk yang tidak bisa kalian tahan, amanatan, sebagai bentuk ketenangan bagi kalian, sehingga kalian tidur dengan nyenyak pada malam itu. Ditambah lagi Allah menurunkan hujan di tengah-tengah perkemahan kaum muslimin, jemaah rahimakumullah, ya, sehingga malam itu mereka tidur dengan nyenyak, Bapak Ibu. Kemudian di sisi lain orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun jumlah mereka ada 1000 orang, ya, yang harusnya secara logika mereka lebih tenang daripada orang-orang muslim yang jumlahnya hanya 313, jemaah rahimakumullah. Tapi ternyata mereka diliputi rasa takut, diliputi rasa khawatir. Allah mendatangkan rasa takut dalam hati mereka. Kemudian pada malam itu mereka tidak bisa tidur, jemaah rahimakumullah, ya. Karena orang kalau gelisah, takut, Bapak Ibu, tidur nggak akan bisa. Walaupun dia bisa tidur tapi tidak akan nyenyak, jemaah rahimakumullah, dan itu bukan tidur yang berkualitas. Apa yang terjadi di pagi harinya, mereka dalam keadaan lemah, pikirannya dalam keadaan tidak konsentrasi, tidak ada ide, rencana yang mereka susun sebelumnya berantakan. Akhirnya ketika berperang mereka dikalahkan oleh kaum muslimin, jemaah rahimakumullah, ya. Pertanyaannya, dari mana ketenangan itu ada di dalam hati kaum muslimin, padahal besoknya harus berperang melawan musuh yang jumlahnya 1000 orang. Ya Pak, kalau panjenengan besoknya malam ini, besoknya perang, pasukan panjenengan 300, sedangkan pasukan musuh ada 1000 orang. Malam ini, malam nanti ini, panjenengan bisa tidur atau tidak? Bisa tidur atau tidak? Jangankan malam nanti, dari kemarin malam sudah nggak bisa tidur, jemaah rahimakumullah. Kenapa para sahabat begitu tenang? Dari mana ketenangan mereka dapatkan, Bapak Ibu? Tidak lain dan tidak bukan, ya, ketenangan mereka dapatkan itu dari iman dan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang kuat. Allah mengatakan dalam surah Al-Mujadilah, ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka adalah orang-orang yang ditetapkan keimanan yang kuat dalam hati mereka, dan Allah memberikan ketenangan, memberikan pertolongan kepada mereka sebab keimanan mereka. Subhanallah, iman yang benar, jemaah rahimakumullah,
Keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita mendapatkan apa? Ketenangan, ya. Nah, orang yang benar keyakinannya kepada Allah, pasti dia hanya bergantung kepada Allah, Bapak Ibu. Nah, ketika dia bergantung hanya kepada Allah, disitulah dia akan menemukan ketenangan. Kenapa para sahabat ditakdirkan oleh Allah pasukannya sedikit, 300, padahal saat itu kan sudah banyak kaum muslimin yang masuk Islam, ya. Tapi Allah mentakdirkan mereka pasukannya sedikit, sedangkan musuh pasukannya banyak, Bapak Ibu. Kata ulama, agar mereka kaum muslimin hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada kekuatan pasukan, tidak bergantung kepada senjata mereka, tidak bergantung kepada jumlah mereka, hanya bergantung kepada Allah. Karena dengan bergantung kepada Allah, di situ mereka akan menemukan ketenangan dan kemenangan. Wa may yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Siapa yang memasrahkan wajahnya, hidupnya kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang tidak akan putus, yaitu talinya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, agar kita tetap tenang dalam hidup ini, jamaahullah, hendaklah kita menyadari bahwa suatu kenyataan tidak luput dari takdir Allah. Suatu kejadian atau kenyataan tidak luput dari catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita memegang konsep ini, Bapak Ibu, kita akan menerima kenyataan. Ketika kita menerima kenyataan, disitulah kita akan menemukan ketenangan. Jemaah rahimakumullah. Orang yang tidak tenang itu biasanya berawal dari dia tidak menerima kenyataan. Harusnya tidak begini. Seandainya tidak melakukan ini, kita nggak akan begini. Dia tidak terima dengan kenyataan, karena dia tidak memegang konsep takdir. Dia tidak menyadari bahwa segala kejadian itu tidak luput dari catatan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada sesuatu yang menimpa di muka bumi dan di dalam diri kalian. Kata Allah, tidak ada musibah yang menimpa di muka bumi dan di dalam diri kalian illa fi kitab, kecuali telah tercatat dalam kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum musibah itu terjadi. Jemaah rahimakumullah. Makanya disebut dengan musibah. Musibah, Bapak Ibu, secara bahasa panah yang dibidikkan kepada suatu target dan panah itu mengenai target tersebut tanpa meleset sedikit pun. Itu namanya musibah. Misalnya panjenengan membidik hewan, ya, untuk dipanah atau ditembak. Dan yang dibidik oleh panjenengan adalah bagian dadanya. Sehingga ketika ditembak sekali saja, hewan itu langsung mati, jamaah rahimakumullah misalnya. Nah, ketika tembakan itu dilepas oleh panjenengan dan mengenai sasaran persis yang ditargetkan oleh panjenengan, itu namanya musibah secara bahasa. Kenapa Allah menyebut musibah, Bapak Ibu? Karena sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, itu pasti kena kesasarannya, Bapak Ibu. Tidak mungkin meleset. Misalnya ada virus, Pak, masuk ke masjid ini. Virus yang banyak masuk ke masjid ini, jemaah rahimakumullah. Atau ada peluru masuk ke masjid ini, Bapak Ibu. Ya. Ada orang-orang misalnya yang berusaha ingin membubarkan pengajian kita ini, mereka melakukan tembakan-tembakan dan sebagainya, jemaah rahimakumullah. Nah, peluru itu telah ada catatannya. Siapa yang dicatat bahwa peluru itu akan mengenai dia, maka peluru itu tidak akan meleset, pasti kena ke sasarannya, jemaah rahimakumullah. Ya. Tapi siapa yang tidak dicatat oleh Allah mendapatkan musibah, terkena tembakan, Bapak Ibu, maka peluru itu tidak akan mengenai dirinya. Mungkin dia hanya lewat di depan
matanya, mungkin hanya dia lewat di samping telinganya, dia merasa ada peluru yang lewat. Jemaah rahimakumullah, ya. Kenapa melenceng? Kok tidak kena kepada dirinya? Karena itu tidak menjadi takdirnya. Jemaah rahimakumullah. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita harus menyadari ya, bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini yang luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kenapa Allah memberikan musibah jemaah rahimakumullah? Ya. Kata ulama ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah ingin memberikan peringatan, karena manusia jika tidak diingatkan biasanya larut dalam kemaksiatan, hanyut dalam keburukan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua, musibah terjadi pada seseorang karena Allah ingin menambahkan pahala bagi dia. Kata Nabi, ada amalan yang mana manusia itu nggak ngapa-ngapain, tidak baca apa-apa, tidak menyebut apa-apa, dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia dapat pahala. Apa itu? Sabar atas musibah. Jangan duduk Pak, kena musibah misalnya, jangan duduk merenung, membayangkan ini takdir Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Lalu panjenengan sabar, saat itu pahala diberikan kepada panjenengan. Jadi panjenengan nggak ngapa-ngapain, gak sholat, gak ngaji, gak zikir, ya kan? Panjenengan duduk sabar menerima musibah, pahala dari Allah. Subhanallah. Itulah pahala yang didapatkan oleh seorang tanpa dia harus capek, Bapak Ibu. Ya, tapi berat jemaah rahimakumullah. Kalau panjenengan duduk Pak sambil goyang-goyang kaki, lalu setiap pagi ada uang masuk ke rekening panjenengan, gimana? Senang nggak? Tenang atau tidak? Tenang jemaah rahimakumullah. Ini ada juga kata Nabi, orang beriman duduk santai-santai, ya, dia mendapatkan pahala, yaitu ketika dia sabar atas suatu musibah. Maka sesungguhnya Bapak Ibu tidak ada musibah kecuali Allah menginginkan kebaikan. Hanya saja pikiran kita ini kadang seperti anak-anak, ya kan? Anak-anak itu Pak, kalau dikasih HP sama orang tuanya, kasih HP, anaknya bilang, mah saya boleh nggak main HP? Oh ya nggak apa-apa, asik, mama baik, kan gitu ya anak-anak ya. Tapi ketika anak itu main HP terlalu larut, hanyut, sehingga dia lupa belajar, lupa sholat, Bapak Ibu, nggak ngerjakan tugas, dipanggil nggak nyaut, sama orang tuanya, HP itu dirampas. Mungkin anak itu akan berkata apa? Mama jahat, bapak jahat, aku sedang asik main HP, tiba-tiba dirampas. Nah, kadang dalam hidup ini jemaah rahimakumullah, kita seperti anak-anak, ya. Ketika Allah memberikan nikmat dan memberikan apa yang kita inginkan jemaah rahimakumullah, kita mengatakan ini kebaikan, ya, ini kebahagiaan. Tapi ketika Allah memberikan musibah dalam hidup kita, kita mengatakan ini keburukan. Padahal di balik itu ada kebaikan yang Allah inginkan. Jadi Bapak Ibu, untuk tenang dalam hidup ini, terutama ketika kita menghadapi satu kenyataan yang tidak sesuai, tidak sama dengan keinginan kita jemaah rahimakumullah, yang harus kita lakukan yang kedua adalah menyadari bahwa itu tidak luput dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa fi kitabim min qabli an nabraha. Ada seorang sahabat namanya Thalha bin Ubaidillah, Bapak Ibu. Ketika dipenggal oleh orang kafir, ya, bercucuran darah dari badan beliau, beliau mengucapkan firman Allah, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Takdir Allah, amrullah, ketetapan Allah merupakan takdir yang telah ditentukan. Umar bin Khattab ketika sholat subuh jemaah rahimakumullah, dan tiba-tiba ada seorang pengkhianat namanya Fairuz Abu Lu'lu menikam Umar dari belakang,
sehingga bercucuran darah dari badannya, Bapak Ibu. Waktu itu beliau masih sadar, ya. Dan apa kalimat yang diucapkan oleh beliau? Ini kalimatnya para sahabat ketika mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, jemaah rahimakumullah, tidak sesuai dengan keinginannya. Umar mengatakan kalimat yang sama, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Surah Al-Ahzab. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ketetapan Allah, takdir yang telah ditentukan. Langsung mengembalikan kepada takdir. Jemaah rahimakumullah. Dan kalimat ini juga yang harus kita ucapkan kalau kita mendapati sesuatu yang kita nggak pernah menyangka, ya, bahwa kita akan dapat musibah itu, Bapak Ibu. Maka langsung baca kalimat atau ayat tadi. Apa ayatnya? Nggak hafal. Memang susah kalau suruh menghafal, banyak dosa. Kalau dulu para sahabat diperdengarkan satu kali, itu kan pendek, ya. Sahabat itu surah Al-An'am sekali baca Nabi, kata Nabi, siapa yang hafal, sahabat angkat tangan. Tadi saya baca berapa kali, Pak? Wa kana amrullah itu, Pak. Hah? Dan pendek, ya. Saya tanya, ada yang hafal? Belum ada yang angkat tangan. Subhanallah, ya. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Jemaah rahimakumullah, ya. Ada lagi sahabat Nabi namanya Sa'id bin Jubair, Bapak Ibu. Sa'id bin Jubair ini subhanallah, ya, kalau kita cerita tentang sahabat ini, kehidupan mereka luar biasa, imannya luar biasa, bagaimana mereka menghadapi kehidupan. Jemaah rahimakumullah. Begitu tenang mereka menghadapi suatu musibah, Bapak Ibu. Ya. Sa'id bin Jubair ketika sakit parah, beliau dijenguk oleh kawannya yang bernama Ar-Rabi bin Saleh. Nah, Ar-Rabi bin Saleh ketika menjenguk Sa'id bin Jubair, dia menangis, Bapak Ibu, nangis. Biasanya memang gitu, ya. Yang nangis ini bukan yang kena musibah, tapi yang melihat. Ya, saya nggak tega sama jenengan. Dulu panjenengan ini orang kaya, orang yang berada, kemudian mobilnya banyak, rumahnya besar, dihormati oleh orang. Sekarang jenengan kok jadi begini, saya kok nggak tega, gitu kan. Jenengan istrinya nggak ada, anaknya pergi, kemudian rumah udah habis semua, dia menjadi orang yang seperti tidak terurus. Jemaah rahimakumullah. Mungkin temannya yang melihat dia menangis, Bapak Ibu, ya, padahal dia tidak menangis, ya, tapi yang melihat dia menangis. Jemaah rahimakumullah. Nah, itu yang dialami oleh Ar-Rabi. Ar-Rabi ketika menjenguk sahabat Nabi namanya Sa'id bin Jubair, dia menangis. Ditanya oleh Ar-Rabi, "Ma yubkik?" Apa yang membuat engkau menangis? Kata Ar-Rabi, "Abki lima ara." Aku menangis dengan apa yang kulihat padamu, wahai Sa'id. Aku tidak tega dengan penyakit kamu itu. Kamu begitu berat mengemban penyakit tersebut. Kemudian kata Sa'id bin Jubair, la tabki, jangan nangis, jangan nangis. Karena apa yang saya alami sekarang ini sudah ada di dalam ketetapan Allah. Tidakkah kau mendengar firman Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Subhanallah, Pak, sahabat itu, ya. Biasanya yang ngasih nasihat yang dapat musibah atau yang tidak dapat musibah? Yang ngasih nasihat biasanya kan yang tidak dapat musibah, yang nggak kena musibah saat itu. Dia ngasih nasihat apa? Sabar, ya, ikhlas, ridha kepada Allah. Semua pasti ada hikmahnya, kan begitu. Ini kebalikan, ya. Yang ngasih nasihat justru yang dapat musibah. Kata yang dapat musibah, jangan kau tangisi aku, jangan kau sedihkan aku, ya, jangan kau khawatirkan aku, karena apa yang aku alami saat ini tidak luput dari catatan Allah. Subhanallah, Bapak Ibu. Begitulah, ya, orang-orang yang memegang konsep takdir, jemaah rahimakumullah, dia hidupnya lebih tenang, mentalnya lebih sehat, Bapak Ibu. Ya, mentalnya lebih
lebih sehat. Jemaah rahimakumullah. Makanya kita ini kan kalau dapat musibah disunnahkan untuk apa? Mengembalikan kepada Allah dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apa saja, Pak? Bukan hanya musibah kematian. Cuman kan kita ini mengkhususkan untuk kematian. Kita jarang menyebut innalillah kalau bukan kematian, Bapak Ibu. Dan yang sunnah yang kena musibah. Adapun yang tidak kena musibah, dia tidak sunnah menyebut innalillah. Jemaah rahimakumullah. Apa yang dia sebut kalau melihat orang yang terkena musibah atau terkena bala, bencana, ujian, jemaah rahimakumullah, sebutlah kalimat alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Hafal enggak? Enggak hafal lagi. Masya Allah. Baik ya. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkanku dari bala yang menimpamu dan telah mengutamakanku mimman khalaqa tafdila, dari ciptaannya yang lain. Jadi kalimat ini apabila dibaca ketika kita melihat orang lain terkena musibah, maka kata Nabi, musibah itu tidak akan Allah timpakan kepadanya. Ya, musibah itu tidak akan Allah timpakan kepadanya. Jemaah rahimakumullah. Bapak Ibu. Jadi kembalikan kepada Allah, menyadari takdir, maka hidup kita akan lebih tenang, Pak. Akan lebih tenang. Allah mengatakan di ayat lanjutannya, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak putus asa yang melampaui batas apa yang luput dari kalian, dan kalian tidak bangga dengan apa yang kalian dapatkan. Jadi orang, Bapak Ibu, kalau memegang konsep takdir ya, dia ini enggak akan frustasi, tidak akan putus asa yang melampaui batas kalau dia gagal. Sebaliknya kalau dia sukses, dia tidak akan sombong, dia tidak akan congkak, karena dia merasa di situ ada kontribusi takdir. Jemaah rahimakumullah. Dia merasa bahwa usaha dia itu tidak akan berhasil kalau tidak ditakdirkan atau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat itu dia tidak akan sombong. Nah, maka orang yang sombong, jemaah rahimakumullah, kebanyakan mereka tidak mengembalikan kepada takdir, tidak mengembalikan kepada kitabullah, catatannya Allah Subhanahu wa taala, seperti Qarun. Ya, dia mengatakan aku mendapatkan ini karena ilmu yang ada pada diriku. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, maka Bapak Ibu, langkah pertama untuk menenangkan hati kita sebenarnya bukan mencari solusi ya. Bukan. Kalau kita dapat suatu kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, pertama jangan cari solusi dulu. Tapi pertama terima dulu kenyataan itu. Dengan apa? Menyadari bahwa itu bagian daripada takdir Allah. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Nah, setelah kita menerima kenyataan, maka di situ kita akan menemukan ketenangan. Jemaah rahimakumullah. Kalau kita menemukan ketenangan, di situ kita akan menghadapi suatu kenyataan dengan pikiran yang lebih tenang, lebih dewasa, Bapak Ibu. Dan perlahan-lahan kita akan bisa menyesuaikan dengan kenyataan yang tidak sesuai keinginan kita itu. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kita nggak akan menjadi korban keadaan, Bapak Ibu. Misalnya Pak, ini contoh kecil ya, contoh ringan. Jenengan mau ke Surabaya, ada acara di Surabaya. Jenengan memperkirakan sampai Surabaya, berangkat jam 7 pagi, sampai Surabaya jam setengah 9 misalnya, atau jam 9 lah. Ternyata ada kejadian di luar keinginan panjenengan. Ada tabrakan, kecelakaan sehingga terjadi macet panjang. Jemaah rahimakumullah. Jenengan merencanakan sampai jam 9, tapi karena macet itu jam 9 masih di jalan. Dan masih jauh dari tempat tujuan. Jemaah rahimakumullah. Pertanyaan saya, panjenengan saat itu marah atau tidak? Ngamuk-ngamuk atau tidak? Nah, kalau panjenengan ngamuk, marah, berarti panjenengan termasuk korban keadaan. Panjenengan menjadi korban keadaan. Ya.
Jemaah rahimakumullah. Tetapi biasanya orang yang menjadi korban keadaan Bapak Ibu, karena mereka tidak mengembalikannya kepada Allah. Siapa yang pengen kecelakaan Pak? Tidak ada Pak. Siapa yang pengen tabrakan? Tidak ada manusia itu. Kalau kita menghadapkan nih, kendaraan kita dengan kendaraan orang lurus ini, pasti salah satunya ada yang belok. Nah, dulu manusia itu tidak ada yang ingin tabrakan. Itu semua terjadi tidak luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lakukan saat itu? Terima kenyataan. Jemaah rahimakumullah. Nah, disitulah kita akan menemukan ketenangan Bapak Ibu. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, agar kita tetap tenang dalam hidup ini, jemaah rahimakumullah, yaitu husnuzan billah, ya. Berbaik sangka kepada Allah. Yakin bahwa Allah akan menolong. Jika dulu kita punya masalah, Allah menolong kita, sekarang pun sama. Kalau kita punya masalah, Allah juga akan menolong kita. Selama kita tidak meninggalkan Allah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan menghinakanmu. Jemaah rahimakumullah. Ya, keluarkan ayat-ayat ma'iyah, ayat-ayat kebersamaan Allah. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama orang sabar, Allah bersama orang yang bertakwa, Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah tidak akan mungkin meninggalkan mereka, Allah tidak akan mungkin membiarkan mereka sendiri. Allah akan datangkan pertolongan untuk membantu mereka. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian termasuk husnuzan Bapak Ibu, dia punya keyakinan bahwa rencana Allah itu lebih baik daripada rencana yang telah dia buat sebelumnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Engkau membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk kamu. Engkau mencintai sesuatu padahal sesuatu itu tidak baik untuk kamu. Kita harus menyadari dan menghayati tiga nama Allah Bapak Ibu dalam hal ini ya. Pertama, Al-Alim, Allah Maha Tahu. Allah tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua, Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Jadi keputusan Allah, keputusan yang bijaksana. Kemudian yang ketiga, nah ini yang banyak manusia tidak menyangka atau tidak menyadari. Al-Latif. Al-Latif ini artinya lembut Pak. Rencana Allah itu sangat lembut sehingga manusia tidak menyangka bahwa endingnya akan seperti itu. Ya. Ketika Allah berbicara tentang kisah Nabi Yusuf, ya, Allah menyebut dirinya dengan Al-Latif. Al-Latif. Karena orang-orang nggak pernah menyangka, bahkan Nabi Yusuf sendiri tidak menyangka bahwa dirinya akan menjadi seorang raja. Karena awal ceritanya itu kan sakit Pak, ya kan? Dimasukkan ke sumur. Habis itu apa? Diambil oleh musafir. Setelah itu dijual menjadi budak. Setelah menjadi budak masuk penjara. Jemaah rahimakumullah. Setelah keluar dari penjara, baru seterusnya dan seterusnya menjadi menteri, menjadi raja. Ada enggak orang sekarang ini masuk sumur, habis itu jadi budak, habis itu masuk penjara, lalu jadi presiden? Ada enggak? Enggak ada Pak. Yang ada yaitu jemaah rahimakumullah. Ya. Sekarang ini jadi menteri ya. Paling tidak ada keluarga dari menteri itu. Jadi presiden paling tidak ada hubungan yang dekat dengan presiden sebelumnya, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, itu namanya apa? Al-Latif. Lembut sekali rencana Allah. Sehingga manusia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan mengalami hal itu di masa yang akan datang. Nah, kita harus menghayati tiga nama tadi. Al-Alim, Al-Hakim, Al-Latif. Ya, jemaah rahimakumullah. Dengan begitu kita akan lebih tenang. Nah, kemudian yang keempat, tarkul ma'asi, tinggalkan dosa. Karena yang bikin hati kita sempit adalah dosa. Jemaah rahimakumullah. Ya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingatku,
maka baginya kehidupan yang sempit, kata Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita akan menemukan ketenangan di sana. Kenapa kita tenang kalau di Mekah, Pak? Jenengan di Mekah hilang sandal ngamuk-ngamuk enggak? Pernah hilang sandal enggak ketika di Mekah dulu? Hah? Hilang sandal, jenengan enggak ngamuk di sana, tenang. Lah ada teman saya, Pak, hilang duit 8 juta waktu tawaf. Waktu tawaf hilang duitnya, enggak tahu jatuh apa diambil oleh orang. Jemaah rahimakumullah, hilang 8 juta. Tapi dia enggak marah, dia tenang. Kenapa kok tenang? Karena di situ dia taqarrub ilallah, dekat sama Allah. Coba kalau duitnya hilang di Masjid Mutahharun, sandalnya hilang di Masjid Mutahharun, ngamuk enggak dia? Ngamuk, Bapak. Beda ya. Beda, jemaah rahimakumullah. Nah, itulah pentingnya kita taqarrub ilallah. Kita akan lebih tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Karena kita dekat dengan yang Maha memberikan ketenangan. Wallahu taala alam bissawab. Baik, kita buka tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, mungkin punya pertanyaan. Apa? Apabila ada marah-marahnya. Nerima takdir gitu ya. Tapi kok marah? Enggak micing nih. Baik, harusnya kalau menerima dia tidak marah. Ada 4 tingkatan manusia ketika dia dapat musibah. 1, berkeluh kesah, at-tasakhut, at-tasakhatu. Dia berkeluh kesah, dia marah. Dia marah dengan keadaan. Dia marah, rahimahumullah. Ini dosa. Ya, Pak, dosa karena ini sikap, walaupun dia mengatakan saya terima kok, saya terima enggak apa-apa, tapi marah-marah nyebutnya. Dia marah, rahimahumullah. Enggak apa-apa saya diginiin dan itu. Nah, ini termasuk apa namanya? Dosa. Karena dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, sabar. Sabar ini dia menerima kenyataan, ya. Walaupun itu sakit, dia terpukul, dia sedih. Tapi dia bisa menahan lidahnya, bisa menahan tangannya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, kata ulama, dia telah menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba. Yang ketiga, tingkatan yang lebih tinggi, yaitu ridho. Ridho itu kalau orang sekarang bilangnya apa? Ikhlas. Sebenarnya ikhlas itu kurang tepat. Ikhlas di panjenengan salah. Ikhlas itu berkaitan dengan niat, Bapak Ibu. Ya. Yang tepat adalah ridho. Apa bedanya dengan sabar? Kalau sabar itu masih sakit, Pak. Masih sakit, masih terpukul, masih ada rasa kecewa, tapi dia bisa menahan diri untuk tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Adapun ridho sama sekali enggak sakit. Sama sekali tidak terpukul. Dia biasa-biasa aja. Jemaah rahimakumullah. Ya. Yang lebih tinggi lagi yang keempat, yaitu syukur. Dapat musibah malah bersyukur, alhamdulillah. Ya, karena apa? Dia memandang bahwa Allah punya musibah yang lebih besar tapi tidak Allah turunkan kepada dia. Dia memandang bahwa musibah itu akan menghapus dosa dia, maka dia nyebut alhamdulillah. Ini tingkatan yang keempat, Bapak Ibu. Nah, maka minimal kita menjadi tingkatan yang kedua tadi ya, sabar. Jangan sampai di tingkatan yang pertama, berkeluh kesah, marah. Nerima ke Ustaz, tapi saya masih marah-marah. Itu tandanya tidak menerima. Jamaah rahimakumullah. Ya. Wallahu taala alam. Ada lagi? Silakan. Bahwa itu baik ya. Apa yang kita tidak suka. Baik, tidak ada tanda-tandanya. Kalau caranya ada. Kalau tanda-tandanya enggak ada, Bapak Ibu. Karena kalau ada tanda-tandanya berarti tidak ini
Berarti manusia nggak ada yang memilih yang tidak baik, pasti memilih yang terbaik untuk dia kan. Nah, tapi ada caranya untuk menilai itu baik atau tidak menurut Allah. Caranya bagaimana? Istikharah. Minta petunjuk sama Allah. Ya. Betulkah baik atau baik menurut Allah atau tidak? Istikharah. Jemaah rahimakumullah. Tidak akan menyesal orang yang istikharah, kata Nabi. Istikharah, minta petunjuk sama Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, musyawarah. Jadi dua itu jangan dilewatkan ya dalam kehidupan kita ini. Kalau kita ingin menghadapi sesuatu yang besar, pertama istikharah dulu. Istikharah itu minta petunjuk kepada Allah. Kalau musyawarah, minta petunjuk kepada orang yang lebih berpengalaman, kepada orang yang lebih sepuh. Jemaah rahimakumullah. Nah, dua ini, istikharah sama musyawarah. Wallahu taala a'lam bishawab. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.